Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita memasuki Minggu Advent kedua hari ini ya, tanggal 6 Desember 2020. Nah adik-adik, kakak mengundang kita untuk berdiri dan kita melakukan pembukaan Gita Bakti 127 baitnya yang kedua. Adik-adik kita berdoa, kita akan beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah bersama dengan adik-adik kami walaupun melalui online di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka semangat untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan kakak-kakak layan, berkati juga akan orang tua yang mendampingi akan anak-anak mereka. Biarlah mereka juga dapat mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam puji syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 85 ya adik-adik ya. Yuk kita buka Kidung Jemaat nomor 85, baitnya yang pertama saja. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah online pelayanan anak di Minggu tanggal 6 Desember 2020. Gimana kabar adik-adik? Semuanya pasti sehat-sehat ya? Amin, puji Tuhan. Oke, udah siap untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hati. Siapkan Alkitabnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang indah, pada pagi yang indah dan kudus ini Tuhan, kami berkumpul sebagai anak-anak layan dan kakak layan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, walaupun ibadah kami secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami sebagai pelayan anak lain kami ya Tuhan. Berkati ibadah di pagi hari ini Tuhan, dan berkati sebentar kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap kata yang ada dalam firman ini Tuhan, dan berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini Tuhan bukan dari hati hamba atau kekuatan hamba, tapi berasal daripada-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu yang bekerja memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi anak lain kami. Dan berkati juga anak lain kami Tuhan, agar mereka juga mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berfirman ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, semuanya kakak ini jemput berdiri. Kita semua berdiri dan kita buka dari kitab Yesaya. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nah adik-adik, udah buka? Oke. Kita akan baca ya. Adik-adik juga baca di rumah ya. Oke.
janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu mengenan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disebut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledaimu yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditempih dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti yang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik silakan duduk kembali. Oke, adik-adik, kali ini mau nanya sama adik-adik. Adik-adik pasti udah tahu kan, atau udah dengar peribahasa air susu dibalas dengan, lanjutin deh, apa ya? Ayo, pasti. Ini kan kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Pasti udah tahu peribahasanya. Air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa sih? Air susu dibalas dengan air tuba. Air susu itu pasti sesuatu yang manis, ya adik-adik ya. Sesuatu yang enak, ya. Kalau air tuba itu apa? Air tuba kali ini ibaratkan seperti racun atau sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan, ya. Jadi sesuatu yang tadi dia memberi kepada adik-adik yang baik, nah bukannya kita balas yang baik, tapi kita balas dengan sesuatu yang tidak baik atau kejahatan. Nah adik-adik, itulah yang terjadi dengan umat Tuhan. Umat Tuhan atau umat Allah yang ada di Yehuda. Adik-adik, umat Yehuda ini adalah umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka ini adalah begitu sangat dikasihi oleh Tuhan, begitu disayang oleh Tuhan, sehingga mereka menikmati kebaikan, ya, kebaikan Tuhan melalui penyertaan dan perlindungannya, adik-adik. Jadi Tuhan begitu sayang sama umat Yehuda di Yerusalem. Tuhan begitu mengasihi mereka. Tetapi adik-adik, ketika kebaikan Tuhan, ketika penyertaan Tuhan bagi mereka, ya, mereka tidak membalas kebaikan Tuhan. Yang tadi kakak ini bilang kebaikan dibalas dengan kejahatan, ya. Jadi mereka membalas
kebaikan Tuhan itu dengan suatu kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dengan apa? Ya, mereka sudah mulai memberontak, adik-adik. Ya, mereka sudah mulai tidak setia dan mulai tidak taat kepada Tuhan. Hah? Tidak setia, tidak taat kepada Tuhan dengan cara apa? Nah, itu adik-adik. Mereka mulai menyembah berhala-berhala. Ya, menyembah berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, adik-adik. Ya. Karena ketika mereka mulai melakukan itu, ya, adik-adik, apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan marah loh, adik-adik. Tuhan tidak suka dengan cara bangsa Yehuda melakukan itu kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi Allah marah kepada Yehuda yang ada di Yerusalem dengan cara apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Yehuda? Ya, Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menyerang mereka. Ya. Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menyerang mereka. Nah, ketika mereka menghadapi ya keadaan itu, ya, udah deh, mereka mulai kocar-kacir. Mereka mulai takut, gak tahu mau apa yang mereka lakukan. Ya, adik-adik, tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya mereka datang kepada Tuhan, maka mereka pergi meminta perlindungan dan pertolongan kepada orang Mesir. Ya, karena mereka merasa bahwa oh, mungkin bangsa Mesir bisa menolong mereka dari serangan bangsa Asyur. Ya, jadi mereka meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Tapi mereka lupa Tuhan. Ya, mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, mereka minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik melihat keadaan bangsa Yehuda seperti ini, ya. Nah, Tuhan memakai siapa yang tadi dalam pembacaan firman Tuhan, ya, untuk memberi peringatan kepada bangsa seluruh umat Yehuda yang ada di Yerusalem. Siapa? Nabi Yesaya, ya. Jadi Tuhan memakai Nabi Yesaya ini untuk memberi peringatan kepada seluruh umat Yehuda, ya, yang ada di Yerusalem, baik dia sebagai raja maupun dia sebagai petinggi maupun dia sebagai rakyat biasa, ya, agar mereka kembali mengingat keberadaan mereka sebagai umat Allah, adik-adik. Ya. Jadi Tuhan pakai Nabi Yesaya ini untuk mengingatkan bangsa Yehuda tadi bahwa mereka itu adalah umat Allah. Mereka harus kembali kepada Tuhan, adik-adik. Itu yang Tuhan inginkan, adik-adik, kepada bangsa Yehuda. Ya. Nah, jadi sebagai umat Allah, ya, seharusnya mereka itu hidup bergantung kepada kekuasaan Allah, adik-adik, ya, dan bukan kepada kekuatan manusia. Jadi mereka mengandalkan kekuatan mereka mengandalkan kekuatan manusia, ya, tanpa mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, tanpa mereka meminta pertolongan Tuhan, ya. Jadi Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk menegur bangsa Yehuda, ya, adik-adik, ya, bahwa mereka itu harus memahami bahwa betapa besar kasih Allah terhadap umatnya itu tidak akan sia-sia, adik-adik, ya. Mereka harus menyadari bahwa janji keselamatan Allah itu selalu digenapi, adik-adik, ya. Nah, janji keselamatan Allah itu seperti apa sih? Nah, janji keselamatan Allah bagi anak-anak mereka yaitu memberikan pengharapan, ya. Nah, pengharapan itu yang selalu Tuhan genapi dalam kehidupan mereka, ya. Walaupun mereka itu sudah menyembah berpaling dari Tuhan, ya, menyembah berhala-berhala, tapi Allah tetap rindu, ada kerinduan Tuhan, ya, ada kerinduan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Mengapa? Karena kasihnya yang begitu besar terhadap umatnya, ya, adik-adik. Jadi janji
janji Allah itu bukan kepada bangsa Yehuda aja yang ada di Yerusalem, adik-adik, tapi bagi kita semua, bagi adik-adik dan bagi kakak layan, bagi mama papa, bagi oma opa, bagi orang-orang semua yang ada di muka bumi ini, bahwa pengharapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita mau mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, itulah yang karena bangsa Yehuda mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, ya, dia tidak mengandalkan Tuhan, sehingga dia apa yang terjadi? Nah, mereka diserang bangsa Asyur. Karena perbuatan mereka, Tuhan pakai bangsa Asyur. Ya, adik-adik. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, adik-adik, ya. Janji keselamatan yang tadi Tuhan janjikan kepada kita, yaitu memberi pengharapan bagi kita, itu akan selalu digenapi. Nyata, itu nyata loh adik-adik, bagi adik-adik dan kakak layan, mama papa, semua orang. Ya, banyak loh janji Tuhan. Adik-adik, kita lihat tadi janji Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan yang tadi, ya, Yesaya 30. Ya, banyak itu janji Tuhan, ya, bagi kita semua, ya. Nah, kita buka lihat, ya, ayatnya yang ke-23. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Nah, itu janji Tuhan, memberikan hujan bagi benih yang baru. Udah itu, dari hasil tanahmu kamu akan makan roti dan lezat, roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Nah, coba bayangkan adik-adik. Ya, berkat Tuhan luar biasa loh adik-adik. Ternakmu akan makan rumput, ya, di padang yang rumput yang luas. Jadi bukan manusia aja adik-adik, ternak pun juga Tuhan sudah sediakan rumput yang segar, ya. Setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara itu runtuh. Nah, adik-adik, dari janji itu kita sudah bisa tahu bahwa Tuhan itu, ya, adalah pengharapan bagi umat manusia. Jangan kita sia-siakan itu loh adik-adik. Contohnya nih adik-adik, mau ulangan, ya, persiapan ulangan, ya. Walaupun saat ini adik-adik sedang belajar online, tapi kan belajar secara di rumah kan, online juga tetap dilaksanakan. Bukan berarti adik-adik belajar online nggak usah belajar. Oh, nggak usah belajar, ntar juga nanti Tuhan kasih jawaban. Emang benar, adik-adik nggak belajar, Tuhan kasih turun nih jawaban buat kamu. Ada nggak seperti itu? Tuhan tidak memberikan sesuatu yang tanpa manusia mau berusaha dan bekerja. Kan ada katanya, ora et labora, bekerja dan berdoa. Bukan berarti adik-adik duduk di rumah aja terus berkatnya datang. Bukan adik-adik nggak belajar langsung dapat nilai 100. Mana ada seperti itu, ya. Tuhan mau kita juga taat sama Tuhan. Tuhan juga mau kita belajar, ya. Nah, harus jadi anak itu juga harus dengar-dengaran sama orang tua, ya. Melakukan perintah Tuhan, rajin sekolah minggu merupakan suatu perintah Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik yakin pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, kan? Nah, seperti tadi yang Nabi Yesaya katakan kepada Tuhan pakai Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda, ya. Nah, bukan bangsa Yehuda ada, tapi buat kita semua loh adik-adik. Janji Tuhan itu bagi kita semua, ya. Bahwa Tuhan akan selalu memberikan pengharapan bagi umat Tuhan yang berserah kepadanya. Dengar-dengaran sama orang tua, ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik berdoa. Nah, itu berarti adik-adik taat sama Tuhan. Adik-adik tidak mengandalkan kekuatan adik-adik, mengandalkan Tuhan. Mau pergi sekolah berdoa, mau makan segala sesuatu mulai dengan doa. Karena adik-adik yakin dan percaya Tuhan akan memberkati itu. Dan itu sudah janji Tuhan, bukan janji kali ini loh. Itu sudah ada dalam firman Tuhan dan itu sudah terbukti, ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Ya, jadi di sini, ya, maka kita selalu harus berharap, ya. Kita harus selalu berharap
dan selalu kepada kuasa dan janji Allah kepada manusia. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita. Ya adik-adik ya. Jadi buat adik-adik, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Jadi kasihnya itu tidak pernah berkesudahan adik-adik. Ya, kita harus mengasihi, kita harus menghormati Tuhan dengan menjadi anak yang taat dan setia terhadap Tuhan dalam segala hal. Bukan seperti itu ya, bangsa Yehuda. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyayangi mereka. Apa sih kurang Tuhan sama mereka? Tapi mereka melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita main-main. Jangan kita main-main sama Tuhan loh adik-adik. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai dan menghormati Tuhan. Ya adik-adik. Itu harus. Bukan kita main-main sama Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita, ya, kita akan memperoleh pengharapan. Ya, pengharapan dan janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar cerita oleh kakak-kakak layan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 176. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami sudah bisa beribadah ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau mau sertai mereka dalam memimpin bangsa ini agar setiap kebijakan yang mereka ambil merupakan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keadaan bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau membantu para satgas COVID-19 untuk mereka memerangi. Begitu juga dengan kami warga negara. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik. Kami bisa menyadari akan pentingnya menjaga diri agar tidak terkena virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, GPIB Harapan Indah, begitu juga dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap gereja di muka bumi ini. Ya juga kiranya Engkau mau selalu menyertai pergumulan gereja kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui dengan pasti keadaannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga membukakan jalan bagi setiap pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati setiap pelayanan yang kami jalani. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini merupakan bentuk ucapan syukur kami atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini dapat menjadi berkat, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita dan juga bagi jemaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap majelis, jemaat, setiap pengurus pelkat, dan juga bagi Bapak Pendeta ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, Kau mau sertai. Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi orang-orang sakit ya Tuhan di luar sana. Engkau mau menjadi tabib ya Tuhan bagi mereka. Engkau mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan, dan juga orang-orang yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan mereka kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti normal kembali ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, ya Tuhan, dalam kesendirian mereka. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau mau menyatakan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi PLKPA, ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjalankan setiap program yang sudah dijadwalkan, dan biarlah apa yang kami rencanakan itu merupakan bagian dari kehendak-Mu juga, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap anak layan, ya Tuhan, dalam kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan pertumbuhan mereka, dalam mereka belajar, ya Tuhan. Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu, roh kepintaran-Mu bagi mereka, agar mereka bisa menjadi tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka yang membesarkan mereka, ya Tuhan. Biarlah mereka bisa mendidik anak-anaknya, biar mereka orang tua bisa mengajar anak-anaknya dengan kasih, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Kakak layan, ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pelayanannya, ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap mereka, pergumulan mereka, Engkau mau sertai, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Yuk, persiapkan uang persembahannya, dan jangan lupa ya, dibawa ke gereja ya adik-adik ya, kasih tahu mama papa ya adik-adik. Ya, kita membuka Kidung Ceria 262. Yuk, kita buka dulu Kidung Ceria 262. Kidung Ceria nomor 262. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan adik-adik berikan. Kita kembali lagi ke bait yang pertama ya adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita satu dalam doa untuk doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, khususnya adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka membawa persembahan itu di rumah-Mu yang kudus, di gereja, untuk mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang ke rumah kita, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita membuka Kidung Ceria 199. Kidung Ceria 199. Yuk adik-adik buka Kidung Ceria 199. Ya, baitnya yang pertama ya adik-adik ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cerita kasih-Nya. Ku suka menuturkan
Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bertemu kembali di hari Minggu yang sama ibadah online. Tuhan memberkati.